teman. Acara akan kita mulai ya. Sepertinya sudah pada siap dan waktu sudah mundur 5 menit. Kalau begitu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Irin, apa kabar di siang hari yang cerah ini? Sangat luar biasa. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Saya yakin hadirin di sini sudah siap untuk membahas tema yang menarik sekali, yakni inovasi pakan udang cair berkelanjutan ala nelayan Indramayu. Pada kali ini kita akan membahas materi tersebut dari dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Bapak Makrus SPI MS dan yang selanjutnya ada Dr. Seni Helmiati SPI MSD. Sebelumnya, perkenalkan saya Ataya Nashwa sebagai moderator pada hari ini selama 2 jam ke depan. Baik, sebelum lanjut ke acara, apabila hadirin memiliki memadai, silakan untuk dapat menyalakan kameranya. Mau lihat, Pak? Oh ya. Acara yang pertama yakni sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua KMIP Pak Sukma Karisma Putra. Kepada beliau dipersilakan. Oke, terima kasih Ataya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sukma Karisma Putra selaku Ketua KMIP periode 2021 dan 2022. Oke, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kuasanya kita dapat berkumpul di webinar pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Makrus beserta Bu Seni selaku pembicara sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing seputar inovasi pakan udang. Selanjutnya, terima kasih juga untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sudah berkenan untuk meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar pada siang hari ini. Harapannya semoga webinar ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan ilmu yang didapatkan dalam webinar ini jika bisa nanti diterapkan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Sukma atas sambutannya. Sambutan kedua dari Zada Malik PhD selaku Ketua Umum KNTI. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih, Mbak. Bapak, Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sukma, Pak Makrus, dan Ibu Semi ya, para sumber kita, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, para pembudidaya ikan, manapun berada. Syukur alhamdulillah karena pada siang hari ini kita masih dapat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertukar gagasan, bertukar hal-hal yang positif ya untuk kebaikan bersama. Dan alhamdulillah karena kita tahu bersama pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang cukup signifikan di mana semua aktivitas dibatasi ya, khususnya aktivitas fisik itu. Tapi di tengah keterbatasan itu Pak Makrus dan teman-teman KNTI di Indramayu punya inovasi-inovasi. Jadi saya teringat dengan curhatan ya para pendiri bangsa pada masa sebelum kemerdekaan. Mereka mengatakan ideas can broken the wall kan gitu ya. Jadi gagasan-gagasan itu, ide-ide itu bisa menembus batas-batas, sekat-sekat tembok-tembok yang terbatas itu. Saya kira situasi sekarang yang sedang kita praktikkan juga bahwa ide-ide segar yang dilahirkan dari proses panjang pembudidaya ikan yang ada di Indramayu kali ini ya, itu juga bisa tetap eksis, tetap bisa dilahirkan di tengah serba keterbatasan pertemuan fisik kita beberapa waktu terakhir akibat dari pandemi COVID-19. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada Pak Makrus, teman-teman pembudidaya udang di Indramayu dan di seluruh Indonesia yang terus berinovasi
khususnya kepada teman-teman mahasiswa, ya, teman-teman Universitas Gadjah Mada yang juga tentunya melahirkan banyak inovasi-inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Bapak Ibu sekalian, kami di Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia menaruh perhatian benar dalam kaitan dengan budidaya ini karena memang satu, kita punya potensi yang sangat besar di budidaya perikanan, tapi pemanfaatannya masih relatif rendah dibanding dengan peluang atau potensi yang kita miliki. Yang kedua, kita tahu juga konsumsi ikan kita di dalam negeri terus tumbuh, baik itu untuk kebutuhan konsumsi langsung manusia, ya, maupun untuk proses lebih lanjut kegiatan ekonomi di ekspor ke luar negeri misalnya. Ini kebutuhannya terus meningkat dan tentu tidak cukup dengan perikanan tangkap saja, kita perlu menggiatkan perikanan budidaya. Dan ketiga, tentu kita tahu udang adalah komoditi perikanan yang tertinggi, ya, kontribusinya terhadap pendapatan ekspor kita. Nah, tentu peluang ini harus kita jaga, dan kalau kita tarik ke dalam praktik budidaya udang di Indonesia dan mungkin juga di dunia, salah satu ongkos terbesarnya adalah dari biaya pakan. Nah, untuk itulah saya mendengar dari Pak Makrus, dari teman-teman di Indramayu, pakan cair ini tidak hanya sehat, tidak hanya mempercepat proses pertumbuhan daripada udangnya sendiri, tidak saja lestari dalam konteks lingkungannya, tapi juga bisa menghemat, ya, biaya produksi daripada pembudidaya ikan kita. Jadi saya kira ini inovasi ini kami juga sudah sempat sampaikan kepada Pak Menteri Kelautan dan Perikanan dalam audiensi beberapa waktu yang lalu, dan positif ya inisiatif ini, dan mudah-mudahan inisiatif ini bisa diperluas, bisa diperkuat, ya, bisa terus diperkaya, dan proses diskusi kita siang hari ini insya Allah memberikan manfaat dan langkah lebih baik lagi untuk melahirkan inovasi-inovasi besar bagi perkembangan perikanan di Indonesia. Demikian saya sampaikan, selamat berdiskusi, semoga apa-apa yang kita lakukan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa manfaat untuk bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Riza yang telah berkenan menyampaikan sambutan. Baik, telah hadirin, acara berikutnya ialah pemaparan materi. Sebelum itu, dimohon untuk hadirin yang mikrofonnya masih menyala, dimohon untuk dimatikan terlebih dahulu ya. Nanti bisa dihidupkan kembali ketika diskusi berlangsung. Baiklah, untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama akan diberikan kepada Bapak Makrus SPI MS. Hadirin, beliau merupakan Ketua DPW KNTI Jawa Barat sekaligus penemu pakan udang damai. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan Bapak Makrus untuk menyampaikan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, Ketua Umum Dr. Riza Damanik dan semuanya yang ada di sini. Sebelumnya perkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Maklum, nelayan, pembudidaya, suruh webinar ya seperti inilah. Saya namanya singkat sekali, Makrus, saya di Indramayu. Ini ada nomor kontak saya. Karena saya orang pantai, saya pengen sekolah di jurusan perikanan. Tepatnya di jurusan budidaya perairan Semarang. Kemudian penasaran dengan ilmu perikanan, tahun 2007 saya pun mengambil manajemen sumber daya pantai Fakultas Perikanan di Ponorogo. Untuk pendidikan ini ada beberapa, karena saya seorang guru di SMK Perikanan Kelautan, banyakan ya magang di Diklat Perikanan gitu kan. Semuanya dalam rangka untuk
pengen belajar, pengen tahu tentang ilmu perikanan. Seperti apa sih dalamnya ilmu perikanan, dan pengen tahu perikanan, kelautan, gitu kan, tentang nelayan dan tentang lingkungan. Kebetulan tahun 2008 ada lomba pelopor di provinsi, saya ikut teknologi tepat guna. Tadi alhamdulillah tepat guna pasca itu saya menciptakan suatu model saringan yang bisa menggantikan pestisida. Jadi orang bertambak tidak harus menggunakan pestisida untuk membunuh kompetitor, predator dan lain sebagainya, tapi cukup menggunakan saringan. Dan alhamdulillah saringan tersebut menjadi juara Jawa Barat. Itu aja mungkin. Ya, kalau pengalaman kerja dari kuliah lulus terus ke Taiwan 2 tahun, terus jadi guru di SMK Negeri 2, kemudian pernah jadi teknisi tambak intensif, pendamping teknologi tambak percontohan, sampai sekarang jadi guru perikanan, dan pernah sebagai pendamping kegiatan dan menjadi di organisasi menjadi ketua KMT DPW Jawa Barat sampai sekarang. Itu sekilas penemuan saya. Yang pertama, saringan makrus, saya dicek di Google. Saringan ini untuk mengurangi penggunaan pestisida. Jadi air sebelum masuk tuh disaring dulu, dan itu sangat efektif. Kemudian yang ini penggunaan pakan cair damai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentang pakan cair damai ini, jadi gini, sejarahnya adalah tentang, ya kita ngalami lah tambah kejayaan udang itu kan, kemudian mengalami kebangkitan dan sebagainya, kemudian mengalami juga tambak intensif dengan berbagai macam produksi yang sekian yang wah gitu kan. Tapi setelah itu mengalami kegagalan-kegagalan. Jadi kalau saya lihat, saya perhatikan tambak intensif itu tahun ke-4, tahun ke-5 sudah mengalami kegagalan-kegagalan. Tapi kalau yang tambak yang baru dibikin tahun kedua itu mengalami kegagalan-kegagalan. Mungkin penurunan lingkungan. Kegagalan-kegagalan ini apalagi yang tambak tradisional sudah pasti banyak kegagalan. Nah, saya pun mengalami demikian, kegagalan, suksesan gitu kan. Dan kalau yang intensif, ya emang luar biasa, produksi sekian puluh ton gitu kan. Tetapi kalau dihitung-hitung ya sama saja. Kemudian permasalahan yang kedua ya tentang pakan. Pakan itu menjadi faktor yang menentukan keberhasilan budidaya udang maupun budidaya ikan. Semua baik ternakan gitu. Dalam budidaya udang faname ini, pakan menjadi faktor yang pembiayaan yang sangat besar, dan juga menjadi faktor keseimbangan lingkungan. Nah, pakan cair, kenapa saya muncul pakan cair itu? Karena apa ya? Selama ini dari tahun 2007 saya berpikir gimana, semenjak S1 juga. Saya S1 itu 99, gimana caranya membuat kita budidaya zooplankton, Artemia, dalam jumlah yang sangat banyak ditambak. Ternyata sampai sekarang nggak bisa. Kita budidaya Artemia ditambak. Tahun 2007 saya ngambil S2, gitu kan. Masih berpikiran gimana cara budidaya zooplankton dalam skala massal, dan masih belum ketemu juga. Gitu. Akhirnya 4 tahun kebelakangan, 2018, gitu kan, 2018-2017, mulailah ada sedikit penemuan-penemuan itu kan. Ternyata kita bisa membuat satu budidaya massal zooplankton. Nah, pakan cair ini berbeda sama pupuk. Temuan saya apakah berupa pupuk? Saya pikir enggak sih gitu kan. Karena pakan cair yang kita bikin ini adalah dari bahan makanan, yang dimakan sama manusia. Nah, dan dari bahan makanan yang dimakan sama manusia ini dikembangkan
ternyata di dalamnya membawa bibit-bibit zooplankton. Ketika ditambahkan, kita budidayakan di tambak, ternyata muncullah zooplankton yang sangat luar biasa banyak. Dan itu merupakan sumber pakan alami udang. Jadi itulah kenapa namanya kami sebutkan pakan cair. Memang ada sifat pupuknya, yaitu menumbuhkan fitoplankton, karena fitoplankton juga dibutuhkan sama zooplankton. Tetapi di dalam pakan cair ini, dia membawa bibit-bibit zooplankton yang ketika ditebarkan di dalam tambak atau kolam ataupun kolam terpal atau apa, itu bisa tumbuh si zooplankton. Kemudian kami mengidentifikasi masalah bahwa budidaya udang faname ini karena sering gagal. Ya, saya pun mengalami sering gagal. Ketika mengalami sudah berumur 14-15 hari, bibit mengalami kematian massal. Kemudian permasalahan berikutnya yaitu SR yang rendah. Ya, tebar 100.000, ketemunya cuma 10.000, ketemunya cuma 12.000. Dan yang terakhir, masalah yang paling utama adalah permasalahan pakan udang yang menjadi kendala. Justru temuan di masyarakat itu ketika tambak tradisional ditebar pakan, itu malah udangnya menjadi mati. Saya juga heran, ada apa dengan pakan udang yang sekarang? Tapi akhirnya masyarakat ogah untuk melihara udang. Mereka meliharanya di Jaya Bandung. Sudah banyak beberapa inovasi-inovasi di masyarakat, ada dengan rumput laut, gitu kan, ada dengan nila, sekarang polikultur nila sama udang, gitu kan. Kemudian, jadi permasalahan pakan ini menjadi yang sangat terkendala, apalagi untuk permasalahan nasional. Indonesia masih tergantungan terhadap bahan baku, terutama tepung ikan, bahan baku pembuatan pelet. Sementara kadang di tambak sendiri pelet juga menjadi masalah, sumber masalah. Ketika pelet tidak dimakan, malah menjadi sumber pencemaran. Kemudian untuk solusi dan pengembangannya, pakan cair ini Damai. Damai ini adalah anonim daripada sekolah saya, sekolah tempat saya mengajar di jurusan perikanan. Damai itu dua damai, dua Indramayu. SMK 2 Indramayu. Pakan cair damai ini adalah pakan cair untuk ikan dan udang. Kami udah pernah dicobakan ke ikan sama udang, di mana di dalamnya berisi bibit-bibit zooplankton yang merupakan pakan alami ikan dan udang. Pakan cair ini saya teliti, saya kembangkan selama 4 tahun belakangan ini. Saya coba bikin, terus menuju coba, ditambak perkembangannya, hasilnya seperti apa, terus saja. Jadi seperti itu. Saya perlihatkan tentang, saya pernah meminta ke Dinas Perikanan, ke labnya, untuk memeriksa apa sih isi pakan cair damai itu, gitu kan. Lalu yang saya bikin. Ini adalah di pengamatan mikroskop yang dari pakan cair damai yang kami ciptakan, kemudian dibawa ke mikroskop, seperti apa gitu kan penampakannya. Kalau saya lihat banyak sekali makhluk-makhluk hidup yang bergerak di sini. Saya nggak tahu, dan makanya dengan adanya webinar ini, pihak-pihak akademisi gitu kan, pihak UGM atau pihak universitas yang lainnya atau dari pihak pemerintah bisa meneliti tentang makhluk, misalkan yang tumbuh di Damai itu seperti apa sih? Kami nelayan tidak bisa sampai ke sana, tapi ini hanya sebatas penampakan pakan cair damai ketika di mikroskop seperti itu. Sangat kalau ini bergerak mereka. Jadi mana ya? Di dalam pakan cair damai itu, saya katakan bahwa ini fermentasi daripada bahan pangan. Fermentasi dari bahan pangan, ada 9
jenis itu kan yang kita fermentasikan dan hasilnya seperti ini, kemudian kita sebarkan ke tambak, nanti ada tata caranya. Tapi yang ingin saya tampilkan di sini bahwa pertanyaan saya selama beberapa tahun, puluhan tahun, bahwa bisakah kita memelihara kultur zooplankton secara massal? Ternyata bisa. Gitu kan. Selama ini kalau hanya kultur zooplankton hanya di bak-bak saja, gitu kan, di hatchery, gitu kan. Di tambak tradisional nggak bisa. Nah ini yang penambahan bibit-bibit zooplankton yang ada di dalam pakan cair damai. Banyak sekali dan saya nggak tahu jenisnya apa, seperti apa, apakah ini bakteri atau virus atau apa, protozoa atau apa, saya nggak tahu. Nelayan sifatnya hanya sampai di sini. Kita ke berikutnya. Dari hasil penelitian pribadi ini, selama 4 tahun, bahwa ditemukan bahwa pakan cair damai itu meningkatkan produktivitas udang faname di tambak. Peningkatan udang produksi faname ini yang biasanya 1 hektar itu 60 sampai 100 kilo, itu bisa dinaikkan menjadi 300 sampai 400 kilo per hektar. Bahkan ada petani yang biasanya dia cuma ada punya 4 hektar, biasanya cuma 300, 400, dengan penggunaan pakan cair damai bisa sampai 1,3 ton. Dan sudah saya bikinkan di YouTube. Kenapa sih bisa meningkatkan produksi udang faname? Ternyata pakan cair damai itu bisa menumbuhkan semua jenis makroorganisme zooplankton yang ada di dalam tambak tumbuh semua. Yang saya amati gitu kan, ada copepoda, ada banyak banget. Semua makro zooplankton yang ada di tambak itu tumbuh semua. Selama ini saya mengamati perkembangan yang ada di KKP, mereka pronema, dan saya pun berusaha mencari pronema dan sebagainya, tinggal dikembangkan. Ternyata dengan pakan cair damai, pronema tumbuh sendiri di tambak. Selama ini dianggap bahwa pronema adalah endemi daripada yang ada di Sulawesi, gitu. Ternyata di lahan tambak saya di Indramayu, di kecamatan saya dan beberapa kecamatan yang lain yang pakai damai tumbuh. Artinya apa? Artinya bahwa tambak gitu kan. Selama ini saya juga artinya kritikan juga buat akademisi juga membatasi keilmuan bahwa makhluk hidup juga ternyata yang disediakan untuk pakan udang itu beraneka ragam. Tidak cuma pronema saja, tidak cuma artemia saja. Ternyata jenis-jenis yang lain juga bisa tumbuh dan dimakan sama udang. Kemudian udang yang dihasilkan di tambak yang menggunakan pakan cair damai itu ternyata lebih sehat. Jadi proses produksinya kita tumbuhkan dulu di tambak itu selama 2 minggu, kutu airnya, kita nyebutnya kutu air, makrozooplanktonnya. Kemudian setelah 2 minggu itu tambak full semua, full kutu air. Nah nanti ditebarkan bibit udang atau bibit pandang. Nah, pertumbuhannya cepat. Masih makannya sekitar hari ke-25. Hari ke-20, hari ke-25 udang sudah mulai jadi makan. Dan itulah pelet masuk. Nah, ini adalah foto di Pak Parnu yang dapat 1,3 ton. Dia biasanya cuma dapat 5 kintal, 4 kintal. Gitu. Dengan penggunaan aplikasi damai, dia dapat 1,3 ton dan udangnya baik, maksudnya sehat-sehat semua, tidak terkendala sama penyakit. Kemudian manfaat pakan cair damai. 1, meningkatkan kesuburan lahan tambak. Tambak menjadi kaya akan pakan alami berupa fitoplankton dan zooplankton. Jadi tambak yang diaplikasikan dengan pakan cair damai itu ganggengnya subur, lumutnya juga subur juga. Gitu. Tetapi dan tak kalah suburnya juga zooplankton. Zooplankton itu dalam pengamatan kami dan penelitian kami
mereka juga memakan alga atau ganggeng atau lumut yang ada di situ. Jadi kita tetap butuh adanya rumput laut, ganggang, dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan masa pemeliharaan udang menjadi lebih cepat. Selama ini petani kalau nanam udang 2 bulan ke atas. Dengan adanya pakan cair damai, kemarin 45 hari saya panen dapat 1,5 kintal, itu dengan ukuran setengah hektar lah. Setengah hektar, 45 hari persis dipanen. Jadi lebih mempercepat petani, nelayan dapat duit. Perputarannya lebih cepat. Kemudian meningkatkan keuntungan buat petambak dengan FCR yang rendah, yaitu 0,4. Di Pame itu dapat 1,3 ton, pakannya cuma habis sekitar 500 kilo, ya 500 kilo FCR-nya. Ini udah 3 kali siklus, 0,4 ini FCR, antara 0,3 sampai 0,5 FCR. Kemudian meningkatkan produksi udang menjadi 400 kilo per hektar, yang semula hanya 70 sampai 100 kilo per hektar. Yang perlu dianukan lagi, kenapa kami sebutkan berkelanjutan? Karena tambak yang sudah memakai pakan cair damai, gitu kan, itu menjadi tambak yang subur. Dulu pemeliharaan penumbuhan pakan alami, penumbuhan kutu air itu 2 minggu. Pada siklus kedua itu cuma 1 minggu. Pada siklus yang ketiganya cuma butuh 3 hari udah full kutu air. Jadi kutu air ini kutu air sangat dibutuhkan oleh benih ikan sama benih udang. Kemudian nilai ekonomisnya. Nilai ekonomis yang dari hasil pengamatan kami dari uji coba selama 4 tahun ini, produksi udang menjadi meningkat per hektar 400 kilo. Nah, nilainya sekitar 20 juta. Ya, tergantung harga udang dan tergantung ukuran. Beban biaya produksi yang rendah karena pelet penggunanya sedikit, karena dikasihkan pelet itu umur 25 hari sampai 45 hari. Kalau pengen dilanjutkan sampai 50, 60 ya nggak masalah. Tapi buat kami petani kecil, nelayan kecil, 45 hari kalau udah jadi uang ya kita jual gitu. Kemudian nilai keuntungan ekonomis per siklusnya yaitu 45 hari sekitar 10 sampai 12. Bagaimana sih tahapan pelaksanaan budidayanya? Seperti biasa ada persiapan kolam, pengangkatan lumpur tambak, nambal tambak yang bocor, pintu air juga dibetulkan gitu kan. Seperti biasa umum. Yang tahap yang kedua yaitu pembersihan hama kompetitor. Ini sangat penting karena nanti hama kompetitor ini akan memakan kutu air yang kita tumbuhkan. Makanya harus dibersihkan. Tahap berikutnya, tahap yang paling berbeda dengan yang lain temuan kami yaitu adalah penumbuhan pakan alami udang, ya, dengan cara mencampurkan 5 liter damai, 5 kilo dedak, kemudian 1 kilo telur. Nah ini dicampur, diaduk, kemudian ditebarkan ke seluruh tambak. Tunggu sampai 2 minggu. Selama 2 minggu itu akan muncul zooplankton yang banyak dan full ke seluruh tambak. Sebetulnya 1 minggu juga sudah banyak, cuma kalau untuk tahap pertama sebaiknya 2 minggu. Nanti kalau sudah siklus kedua, siklus ketiga, itu akan mudah sekali tumbuh kumpulan zooplankton, mikroplankton. Pengamatan kami, semua bibit hewan zooplankton yang ada di situ pasti akan tumbuh setelah ditebarkan damai. Dan banyak sekali ragamnya, kita nggak bisa menyebutkan dan tidak bisa mengidentifikasikan. Kemudian tahap penebaran benur udang sebaiknya pakai benur F1 karena lebih bersertifikat dan bebas dari penyakit. Kemudian tahap pemeliharaannya. Pada tahap pemeliharaan ini kita memberikan damai. Sekitar 3 bulan yang lalu kita memberikan damainya 1 minggu sekali. Tapi sudah hampir 2 minggu ini kita coba pemberian damainya sehari sekali, gitu kan. Damai, telur, dedak, kemudian dicampur.
ternyata udang cepat besar juga gitu ya, pertumbuhan cepat. Walaupun cuma ngasihnya cuma setengah liter, 1 gelas cup aqua gitu kan. Tapi ya ada kesinambungan. Kemudian tahap panen kita sengaja mencari teknologi yang cepat menghasilkan uang. Perputaran pada usia 45 hari sampai 50 hari kira-kira petani nelayan bisa dapat duit. Bisa juga dengan panen parsial atau dengan panen total. Kemudian sebagai Bapak Makrus, ini ya, waktunya 10 menit lagi, nggih? Ji, ampun, ini sudah selesai. Ya. Pakan cair ini ramah lingkungan dan jadi kawasan yang ramah dan kaya akan pakan alami dan subur. Nah, penerapan ini membutuhkan dukungan support untuk bisa berkembang dan lebih baik lagi. Terima kasih. Sebenarnya saya pengen melihat dan ini ada itu aja yang jenis saya pengen menampilkan video tentang pakan alami. Nah ini jadi kita serok kutu air yang ada di tambak seperti ini penampakannya. Udang kalau kayak gini insya Allah bagus, dan ikan juga sama seperti ini. Mungkin di kolam budidaya ikan hias atau apa yang membutuhkan hampir bisa berkoordinasi ya seperti ini. Jadi kita kalau pakan pelet itu ada bisa membusuk dan sebagainya. Tapi kalau yang pakan alaminya seperti ini kita bisa pelihara, tangkap, insya Allah suburan dan menghemat biaya. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Makrus sudah berkenan menyampaikan materinya. Memang ya perbedaan antara menggunakan dan tidak menggunakan pakan cair damai ini sangat terlihat efeknya. Berhasil dalam mengatasi problem-problem yang ada di budidaya Faname, kemudian juga memberikan manfaat yang banyak sekali. Kemudian ini kalau dilihat dari kolom chat ini nampak antusias ya hadirin di sini sudah mengajukan pertanyaan. Nanti ada sesi diskusi, hadirin bisa menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan disampaikan di sesi diskusi nanti. Baik, lanjut saja. Penyampaian materi kedua oleh Dr. Seni Helmiati, SPI, MSc, selaku akademisi, yaitu dosen program studi Prodi Aquakultur Universitas Gadjah Mada. Kepada beliau dipersilakan untuk memaparkan materi. Ya, terima kasih Mbak Ataya atas waktunya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah bisa tampak ya untuk maaf ini sinyalnya kurang mendukung. Sudah bisa tampak? Sudah terlihat kok. Oh ya, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dan ini para mahasiswa gitu ya. Saya lihat beberapa dari adik-adik KMIP. Terima kasih sekali sudah diberi kesempatan pada siang hari ini untuk kemudian dapat berkontribusi ataupun bahkan kita berdiskusi lah gitu ya. Karena tadi kalau melihat dari yang dipaparkan oleh Pak Makrus tadi sudah pengalaman di lapangan gitu ya Pak ya, yang hasilnya tuh juga cukup menggembirakan ya kalau seperti itu. Ya, ini mungkin saya akan sedikit sharing gitu. Ini menjadi insight ataupun pandangan karena ini beberapa juga ada mahasiswa gitu ya. Saya berharap juga
kenapa kemudian Pak Makrus dan mungkin teman-teman yang di lapangan itu kok ingin membudidayakan udang gitu ya. Tadi ujung-ujungnya memang ternyata pendapatannya juga cukup tinggi. Nah ini semoga ini juga nanti bisa menjadi pemicu ya bagi para muda gitu ya, terutama di sini ada mahasiswa gitu yang kemudian harapannya karena ada program ya pemerintah terkait dengan millennial shrimp farming gitu ya Pak ya, mungkin ini juga bisa memberikan pemicu gitu ya nanti ke depannya untuk bisa melakukan budidaya udang. Ya, ini sedikit memberikan gambaran. Jadi kalau kita melihat pada program gitu ya Kementerian Kelautan tahun 2021 sampai 2024 ke depan gitu, memang ada banyak terobosan yang diupayakan gitu ya terkait dengan peningkatan pendapatan gitu ya dari sumber daya perikanan tangkap gitu, kemudian juga pengembangan perikanan budidaya, ini terkait juga dengan peningkatan ekspor, dan yang terakhir adalah pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya, ini yang harapannya memang berbasis kearifan lokal. Nah, kalau melihat terobosan terutama di kegiatan aquacultur, gitu ya, di kegiatan budidaya perikanan ini ada dua aspek ya, ataupun dua tadi ya terobosan tadi terkait dengan peningkatan produksi dan ekspor budidaya, kemudian juga pengembangan kampung budidaya. Ya. Nah, tentu saja fokus kita melakukan kegiatan budidaya. Nah, kita harus tahu juga fokus produk ekspor komoditas unggulan Indonesia saat ini, gitu ya, di awal-awal tahun kemarin udang, lobster, dan rumput laut, dan sampai saat ini pun udang masih menjadi unggulan, gitu ya, bahkan dikatakan komoditas prioritas, gitu ya, karena memang peluangnya sangat tinggi gitu ya, dibandingkan dengan spesimen ataupun komoditas yang lainnya. Nah, apalagi juga karena memang sangat potensial ataupun menjadi prioritas, ini ada usaha untuk melakukan pengembangan budidaya udang gitu dengan berbagai macam konsep gitu ya. Kalau melihat dari beberapa berita-berita gitu ya, ada yang sifatnya shrimp estate gitu ya. Ini merupakan tambak udang berskala besar dengan unit yang sangat luas, bahkan sampai ratusan hektar gitu. Kemudian juga klaster tambak gitu ya, yang ini harapannya menjadi tambak-tambak percontohan nasional ya harapannya gitu. Ini juga mulai banyak dikembangkan, dan yang berikutnya adalah millennial shrimp farm tadi ya sedikit saya singgung tadi. Ini ya harapannya dapat melibatkan anak-anak muda ataupun kaum milenial ya untuk memulai mencoba mengembangkan budidaya udang. Nah, yang berikutnya terkait dengan kampung budidaya, ini beberapa informasi ini terkait dengan budidaya nila mungkin ya, ini juga sudah mulai dikembangkan di beberapa wilayah gitu, ataupun corporate farming-nya gitu, di daerah Sulawesi kalau tidak salah juga ada mulai dikembangkan. Nah, dengan potensi inilah itu kemudian usaha budidaya udang ini menjadi hal yang kemudian penting gitu ya, kalau misalnya tertarik ya, tidak hanya sekedar tertarik tapi ada alasannya tadi ya, kalau terkait dengan pendapatan lah cukup tinggi gitu ya, apalagi Indonesia kan merupakan produsen yang udang terbesar setelah Cina gitu ya, dan ini merupakan harapannya tidak hanya memenuhi kebutuhan di nasional saja tapi juga bisa memenuhi pasar dari luar negeri. Nah, di sini ada beberapa prinsip ya usaha budidaya udang yang berkelanjutan gitu. Kalau tadi mungkin poin manajemen pakan ataupun pakan nanti akan saya bahas di bagian akhir itu. Ada lokasi tambak gitu ya. Ini secara umum memang penempatannya harus legal, kemudian juga lokasi harus sesuai dengan kondisi lingkungan, mempertimbangkan ekosistem gitu ya, keanekaragaman hayati di lingkungan gitu ya. Kemudian juga desain tambak, ya. Jadi ini terkait dengan desain, konstruksi, dan diharapkan dapat
meminimalisasi adanya kerusakan. Kemudian yang ketiga terkait dengan penggunaan air. Nah, ini juga sama gitu ya. Artinya bagaimana ada upaya untuk memperkecil ataupun meminimalisasi penggunaan air ya. Misalnya ada sistem resirkulasi, kemudian tadi bagaimana menyuburkan perairan dan sebagainya. Ini bisa diupayakan. Kemudian keempat adalah induk dan benih ya. Ini kita bisa menggunakan induk, kemudian benih yang bebas penyakit gitu ya, terseleksi, tersertifikasi gitu ya. Nah, ini harapannya supaya nanti hasilnya ini akan berkualitas. Kemudian manajemen pakan. Nah, ini ya. Jadi manajemen pakan karena tadi sudah disampaikan cost ya ataupun biaya produksi ya terbesar untuk kegiatan aquaculture itu sekitar 60-70% ya. Ini jatuhnya itu di pakan gitu ya. Sehingga kalau pakan kita bisa dimanajemen dengan baik, dikelola dengan baik ya, yang akan kita jumpai adalah kerugian gitu ya. Ini. Sehingga memang perlu penggunaan pakan yang efisien, efektif, kemudian menghasilkan limbah yang sedikit gitu ya. Menghasilkan FCR yang baik gitu ya. Nah, ini yang diharapkan. Kemudian yang keenam adalah manajemen kesehatan. Nah, ini udang kalau melihat di tingkat penyakitnya itu cukup tinggi gitu ya. Ada white faces disease gitu ya. Kemudian beberapa penyakit yang lain yang menjangkiti. Ya, ini diharapkan ada upaya untuk menekan stres ya. Tingkat stres pada udang gitu ya. Kemudian juga resiko penyakit ya, ini yang diupayakan. Kemudian juga ada keamanan pangan. Nah, ini ya, ini ada jaminan ya untuk kemudian supaya kualitas produknya itu bagus gitu ya, sehingga diupayakan tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya gitu ya. Misalnya menggunakan antibiotik ya yang direkomendasikan oleh kementerian misalnya. Nah, dan ada dengan dosis tertentu karena kita pernah udang kita ditolak ya, ekspor udang kita ditolak karena ada ya kloramfenikol waktu itu gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Nah, ini tidak hanya memberikan keuntungan pada petambak saja ataupun pelaku pembudidaya, tapi juga dapat memberikan imbas pada masyarakat sekitar gitu ya. Jadi tidak hanya masyarakat saja, tapi harapannya nanti juga bisa memberikan devisa bagi negara gitu ya. Kemudian mengurangi kemiskinan dan sebagainya, dan harapannya juga tidak merusak lingkungan. Nah, ini mungkin saya sedikit memberikan gambaran terkait dengan sistem budidaya, dan tadi kalau sudah disinggung ya terkait dengan tambak tradisional ataupun budidaya udang secara tradisional gitu. Ini gambaran yang ada di teori gitu ya. Memang kalau secara tradisional indikator yang paling mudah ataupun dari sistem budidaya secara umum ya, kalau kita ingin melihat indikator yang paling mudah yaitu dari jenis pakannya dan padat tebarnya. Ya. Jadi kalau secara tradisional biasanya memang untuk pakannya ini memang menggantungkan dari pakan alami gitu ya. Kemudian padat tebarnya juga dikategorikan rendah. Gitu. Kemudian kalau semi intensif itu berada di tengah-tengah gitu ya, padat tebarnya sedang, kemudian sudah menggunakan pakan tambahan gitu ya, tidak hanya mengandalkan pakan alami saja, tapi ada pakan tambahan yang diberikan. Nah, ini tentu saja cost-nya juga akan lebih meningkat. Kemudian intensif gitu ya. Di sini cara beroperasinya ataupun cara budidayanya juga sudah semakin canggih, semakin maju gitu ya. Padat tebarnya juga semakin tinggi. Nah, ini juga penggunaan pakan buatan. Nah, ini ya. Jadi bisa dikatakan sangat minimal ya. Ada pakan alami, bahkan tidak ada pakan alami. Penggunaan pakan buatan. Nah, ini akhir-akhir ini ada efek ya dari penggunaan pakan buatan. Karena pakan itu kan kandungan N ya, N cukup tinggi, nitrogen, dan nitrogen ketika dibuang di perairan akan menimbulkan pencemaran ya, terutama di amonia gitu ya, kemudian ada bahan organik dan sebagainya. Ini yang kemudian menjadi istilahnya PR itu, ataupun upaya apa yang harus dilakukan untuk meminimalisasi adanya limbah budidaya.
Nah, ini isu global ya. Kalau kita melihat memang sebenarnya di pakan untuk udang secara umum ini masuk kategori ini ya kedua gitu ya, setelah penyakit gitu ya. Jadi penyakit itu masih jadi nomor satu kalau di udang ya, terutama kalau sekarang adanya white feces disease gitu ya, yang apa feses putih gitu ya, yang ada di saluran pencernaan sebagai akibat dari kondisi lingkungan ataupun perairan yang tidak baik gitu ya. Nah, kemudian baru pakan yang pada level kedua gitu ya. Sehingga di sini memang ada upaya untuk bagaimana ya cara budidaya udang yang baik gitu ya. Kalau secara teori dari beberapa penulis gitu ya, ya harapannya bisa menghasilkan udang yang efisien, produksi yang efisien, kemudian produknya bermutu gitu ya, dan ya meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan. Nah ini ya, jadi kadang masih tidak dihiraukan gitu ya, artinya bagaimana membuang limbahnya gitu ya, kalau bisa ditambak-tambak ataukah langsung dibuang ke laut atau tanpa adanya IPAL dan sebagainya. Nah ini saya memberikan gambaran itu terkait dengan aliran kebutuhan pakan untuk udang ataupun bioenergetik gitu ya, bagaimana sebenarnya pakan itu diberikan ataupun perjalanan pakan gitu ya ketika dikonsumsi oleh udang gitu. Jadi memang secara umum untuk pakan ini kalau kita memberikan 100% sebenarnya tidak 100% kemudian akan dimanfaatkan udang untuk pertumbuhan gitu ya. Tapi ada bagian-bagian lain yang nanti akan menjadi misalnya hasil ekskresi gitu ya, feses dan sebagainya. Hanya sekitar 30% saja yang kemudian akan memberikan efek pada pertumbuhan gitu ya. Jadi pakan masuk ke saluran pencernaan gitu ya, kemudian di metabolisme gitu ya. Ketika itu dapat dicerna ya, dia nanti akan menghasilkan energi gitu ya. Ketika tidak dapat dicerna dia akan terbuang ya melalui ekskresi, feses ataupun melalui organ ekskresi yang lainnya gitu ya, sehingga 2/3-nya gitu ini yang kemudian harus kita kelola dengan baik gitu ya. Makanya tadi ada misalnya bagaimana pengelolaan yang 2/3 karena sepertiganya digunakan untuk pertumbuhan, 2/3-nya pasti hilang gitu ya, ataupun ada di perairan. Nah ini yang bagaimana mengelola itu. Nah ini sebagai gambaran saja, jadi secara umum ya pada ikan ataupun udang kita kenal ada pakan alami, ada pakan buatan gitu ya. Pakan alami seperti tadi yang sudah disampaikan ya Pak Markus tadi, ya organisme hidup di situ, entah itu dari jenis tumbuhan ataupun hewan ataupun ya kita menyebutnya zooplankton, fitoplankton ya, yang bisa kemudian dikonsumsi oleh ikan maupun udang sesuai dengan bukaan mulutnya. Atau juga bisa dimanfaatkan langsung atau mungkin diolah terlebih dahulu gitu ya, ada treatment terlebih dahulu gitu ya, sehingga kemudian baru dapat diberikan pada udang gitu. Nah kemudian kalau pakan buatan ini diberikan sebagai pengganti pakan alami. Mengapa pakan buatan? Karena pakan buatan ini diformulasi gitu ya, dibuat resepnya gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrien ataupun nutrisi dari udang yang kita budidayakan, sehingga biasanya diharapkan pakan buatan itu lebih lengkap kandungan nutriennya, lebih seimbang kandungan nutriennya gitu ya, dibandingkan dengan pakan alami gitu ya. Nah ini saya ini ya tadi juga sudah disinggung gitu ya terkait dengan pakan alami gitu. Ini kalau melihat dari beberapa referensi banyak gitu ya jenis-jenis pakan yang biasanya memang umum gitu ya, terutama pakan alami yang memang umum diberikan pada udang itu, dari jenis Skeletonoma, kemudian Setoceros, Artemia tadi sudah disinggung gitu. Dan tentu saja jenis-jenis pakan alami ini diberikan berdasarkan stadia gitu ya. Di sini ada stadia zoea, mises, post larva gitu. Tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Bukaan mulutnya gitu ya, karena sifat makan udang itu sangat spesifik gitu. Apalagi kalau sekarang mungkin udang windu berbeda dengan udang faname gitu ya. Kalau udang windu dia akan cenderung di dasar perairan, kalau udang faname mungkin
dia sudah bisa memenuhi kolom air sehingga pada tebarnya sekarang itu sudah bisa lebih tinggi dibandingkan dengan udang windu. Nah, tentu saja Skeletonema, Setoceros itu ya, ini jenis-jenis zooplankton. Mungkin adik-adik mahasiswa juga supaya tahu gambarannya seperti apa gitu, Artemia. Ini merupakan salah satu jenis zooplankton tadi yang disampaikan oleh Pak Makros tadi ya. Ini Artemia cukup spesifik gitu karena ya kadang kalau di Indonesia kita jumpai dalam bentuk kista Artemia gitu. Karena memang untuk membudidayakan gitu ya. Kalau tadi membudidayakan susah ya karena dia membutuhkan salinitas yang sangat tinggi gitu ya. Waktu itu pernah ya ada mahasiswa bimbingan saya yang melakukan penelitian tentang Artemia ini, dia menggunakan air dari Bledokuwu gitu ya. Bledokuwu itu di daerah Grobogan, Jawa Tengah yang mempunyai tingkat salinitas yang sangat tinggi gitu ya. Nah, di sana memang dapat tumbuh tapi tidak dapat menghasilkan kista gitu ya. Artinya bisa menghasilkan kista tapi kemudian tidak bisa menghasilkan anakannya gitu ya. Artinya ketika nanti ditetaskan tidak bisa menghasilkan. Nah, ini memang masih dan saat ini kan Artemia ini masih impor gitu ya. Kalau kita beli satu kaleng itu mungkin harganya 500 sampai 700.000 untuk 500 gram gitu. Tapi ini dalam satu kita bisa melakukan penetasan gitu ya. Mungkin entah itu mau di dekapsulasi ataupun enkapsulasi itu kita bisa melakukannya. Tapi banyak lagi pilihan-pilihan jenis tadi ya mikroorganisme atau di sini misalnya fitoplankton ataupun zooplankton yang tumbuh di tambak gitu ya yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh udang. Nah, kemudian pakan buatan. Nah, ini pakan buatan kalau merujuk pada SNI ini ya karena ada standarnya, tentu saja juga bermacam-macam gitu ya. Kita memberikan pakan itu memang harus disesuaikan dengan kebutuhan ikan ataupun kebutuhan udang, gitu ya. Kebutuhan nutriennya. Ya. Makanya kalau di sini muncul misalnya ada berdasarkan stadianya gitu ya, zoea, mesis atau post larva dengan kebutuhan masing-masing berbeda gitu ya. Mungkin kalau sekarang penelitian-penelitian terakhir ini mengupayakan bagaimana supaya meminimalisasi kandungan protein yang sangat tinggi, gitu ya, sehingga mengganti beberapa bahan ya terutama dari tepung ikan ya, tepung ikan kita tahu harganya sangat mahal dan rata-rata impor gitu, diupayakan dengan mengganti bahan-bahan nabati. Beberapa penelitian melakukan penelitian gitu ya yang mengganti misalnya dengan soybean meal gitu ya, dengan kedelai gitu ya, atau mungkin dengan beberapa bahan ya yang kemudian lebih pada nabati dan mengurangi kadar protein dari pakan udang. Nah, tentu saja parameternya sangat banyak gitu ya. Kalau kita mau melihat kenapa dibuat bermacam-macam kandungan nutriennya, karena memang kebutuhan dari stadia udang gitu ya, stadia pertumbuhannya itu berbeda. Kemudian, nah ini ya, ini manajemen pakan. Nah, menjadi sangat penting kemudian kita memperhatikan untuk meminimalisasi limbah gitu ya. Kemudian upaya apa yang kemudian dilakukan gitu ya, meningkatkan pertumbuhan, memperkecil limbah gitu ya. Nah, kita harus mengatur di jumlah dosis ukuran pakan gitu ya. Kemudian juga frekuensi pemberian pakan, ya cara pemberian pakan dan waktu pemberian pakan itu ya. Nah, untuk jumlah ataupun dosis gitu ya, serta ukuran pakan. Jadi ini merupakan jumlah pakan ataupun banyaknya pakan yang dibutuhkan dan harus diberikan pada udang gitu ya. Nah, ini kalau dalam hal ini mungkin ini ya karena biasanya kalau untuk dosis itu lebih fokusnya pada pakan yang sifatnya buatan gitu ya. Jadi ini memperhatikan pemberian pakan ya sejak mula gitu ya, dari mulai stadia benih ataupun benur sampai dengan nanti udah siap panen berdasarkan dari kandungan nutriennya. Kemudian juga ya ada ukuran ya jumlah yang perlu cermat dan tepat gitu ya, supaya kemudian udang itu tidak mengalami kekurangan pakan ataupun underfeeding ataupun bahkan overfeeding. Ya. Kemudian juga di sini ya
ada jumlah yang tepat ya. Jadi membuat udang tumbuh dengan dan berkembang dengan ukuran yang maksimal ya. Karena secara umum kalau kita memberi pakan ya kadang dalam satu pot tambak ataupun dalam satu kolam ya kadang kita nanti akan jumpai ukuran ikan ataupun udang yang berbeda ya, sehingga kita harus melakukan seleksi dan sebagainya. Gitu ya. Nah, ada kemudian perhitungan itu ya untuk menghitung jumlah pakannya biasanya disesuaikan dengan total biomasa udang atau mungkin nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ada suatu pengalaman-pengalaman gitu ya, kapan kita bisa menambahkan ataupun mengurangi pakan gitu ya. Ini sebenarnya hanya faktor kontrol saja gitu ya, mengelola pakan gitu ya. Jadi kita bisa mengontrol ketika pakan habis gitu, maka jumlah ataupun dosis pakan yang diberikan harus ditambahkan pada hari berikutnya gitu ya. Jadi ini hanya manajemen saja gitu ya. Kemudian kalau misalnya jumlahnya itu pas ya, masih cukup gitu ya, kita biarkan tetap saja dosisnya untuk hari berikutnya. Kalau pakannya berlebih, nah ini kita harus menguranginya gitu ya. Sehingga diharapkan nanti pertumbuhannya baik, ya, hasil metabolisme juga baik ya, artinya limbahnya nanti juga akan terminimalisasi gitu ya, sehingga menghasilkan nilai FCR yang serendah mungkin gitu ya. Ya diharapkan nanti untung gitu ya, pakannya sedikit tapi kemudian menghasilkan pertumbuhan yang baik. Kemudian frekuensi pemberian pakan. Nah, ini terkait dengan kekerapan ini waktu pemberian pakan dalam sehari ataupun 24 jam gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan frekuensi lapar gitu ya pada suatu organisme gitu. Mungkin sama seperti pada manusia gitu. Ada beberapa jam waktu laparnya gitu ya. Jadi untuk udang ini kan termasuk nokturnal gitu ya, aktif makan di malam hari gitu ya, sehingga mengatur waktu untuk kemudian kapan kita harus memberi makan, kemudian berapa frekuensinya ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Kemudian pemberian pakan ya pada bulan-bulan pertama gitu, terutama pada ini ya sejak pembenihan gitu ya, ini kadang tidak memperhitungkan kebutuhan pakan secara akurat ya, sehingga di sini ada estimasi ya, untuk mengukur berapa jumlah pakan yang diberikan. Misalnya kita bisa melihat dari sintasan itu adalah tingkat kelulusan hidup ya, jumlah udang yang hidup berapa gitu ya. Kemudian juga rata pertambahan berat ya, average body weight gitu, berapa pertambahannya, kemudian juga persentase pemberian pakan atau feeding rate-nya, ya, kecukupan pakan alamnya baik fitoplankton maupun zooplankton tadi gitu ya. Jadi menarik ya pakan cair tadi gitu ya. Kalau saya melihat itu memang seperti salah satu jenis probiotik gitu ya yang akan memicu kesuburan perairan gitu, sehingga kalau kondisi seperti itu memang nanti perlu deteksi gitu ya, dengan melihat transparansi air di tambak, kemudian apakah perlu pemupukan susulan atau tidak gitu. Kalau tadi dikatakan ada pemberian dedak dan sebagainya gitu ya. Jadi organisme zooplankton ataupun fitoplankton yang ada di perairan itu memang ada waktu yang digunakan memang untuk ini ya pemberian pupuk susulan gitu ya. Kalau tidak dipupuk gitu ya tidak akan tumbuh gitu ya, sehingga mengatur itulah yang kemudian penting untuk diperhatikan. Kemudian cara pemberian pakan ya, ini kalau untuk pakan-pakan buatan kita tahu ada demand feeder, ada ataupun automatic feeder ya, sekarang berkembang dengan baik. Untuk udang biasanya pemberian pakannya juga cukup banyak ya, kalau untuk skala pembesaran yang 4-6 kali per hari gitu ya, kalau bisa diberikan secara manual ataupun menggunakan automatic feeder, atau kita juga bisa mengatur ataupun melihat, mengecek gitu ya menggunakan anco gitu, ini melihat bagaimana kondisi dari pakan yang ada di perairan gitu ya, artinya memastikan bahwa pakannya itu bisa termakan semua oleh udang ya. Kemudian waktu pemberian pakan. Nah, ini tadi ya sangat penting, kita harus tahu sifat makan udang itu seperti apa gitu ya. Lebih selektif filter feeder gitu, kemudian cenderung makan pada malam hari gitu ya. Nah, ini porsi-porsi makannya ini juga harus diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kita memberi di waktu pagi itu banyak gitu ya. Ikan udang tidak akan makan karena dia
kecenderungan istirahat makannya pada malam hari. Sehingga perlu mengatur waktu dengan tepat gitu ya, melihat nafsu makan udang atau ikan gitu ya, udang secara umum itu karena itu di perairan gitu ya, faktor perubahan suhu gitu ya, apalagi kondisi seperti ini ya saat ini, perubahan suhu, kemudian kepadatan plankton gitu ya, tingkat kesuburannya sangat tinggi ataupun bahkan tingkat kesuburannya sangat rendah, itu akan mempengaruhi kondisi udang gitu ya. Nanti udang akan imbasnya ya udang tidak respon makannya turun, kemudian karena tidak mau makan akan mudah terserang penyakit ya. Imbasnya sangat banyak itu ya. Artinya kena penyakit saja misalnya ada bakteri atau virus itu cepat sekali dalam satu tambak itu bisa kena semua kalau kita tidak segera menyelamatkan gitu ya. Nah, kemudian sekarang teknologi banyak sekali gitu yang kemudian dikembangkan untuk melihat kita tidak perlu capek-capek mengontrol tambak dalam skala besar gitu ya. Ada sound based feeding system gitu ya. Kita bisa tinggal mengontrol saja melalui gadget kita gitu ya, dihubungkan dengan internet gitu ya. Sehingga nanti kita bisa mendeteksi gitu derajat lapar udang gitu dari hidroponnya itu dari yang kita tanam di tambak gitu. Nah, kemudian ada konsep ya ini konsep klaster budidaya udang ya. Jadi ya terutama untuk tambak tradisional memang akan sangat baik ketika kemudian menerapkan teknologi yang inovatif dan adaptif gitu ya. Selain tadi dari sisi pakan, kemudian juga yang penting adalah ya peta ipal gitu ya, instalasi pengolahan air limbahnya gitu ya, penting untuk sehingga berharap ini nanti bisa dikelola dengan berbasis manajemen kawasan. Kemudian mengonstruksi tambak ya tradisional dengan kedalaman tertentu gitu ya, ada petak tandon dan petak ipal gitu ya. Kemudian mungkin yang berkembang di beberapa tempat ini sudah melakukan penggunaan pelapisan ya plastik HDPE gitu ya, high density polyethylene atau low density polyethylene yang sudah banyak dikembangkan dan ya menggunakan beberapa sarana budidaya gitu ya, benihnya baik gitu ya, bersertifikat ya. Ya tentu saja ini juga harus didukung dengan pendanaan yang memadai. Mungkin ini gambaran dulu ya terkait dengan manajemen pakan gitu ya. Nanti mungkin bisa disambungkan dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Makros tadi. Sebenarnya sangat menarik ya. Kalau tadi melihat kalau tadi misalnya sangat tertarik itu loh saya melihat isinya apa saja sebenarnya dalam satu botol tadi gitu ya. Apakah mikroorganisme jenis apa saja. Kalau kita sudah bisa mengetahui itu akan sangat mudah karena kultur zooplankton, fitoplankton itu sangat mudah ya ketika kita sudah punya bibitnya gitu ya, bisa kita kembangkan mungkin dalam waktu karena siklus ataupun fase pertumbuhan dari fitoplankton terutama fitoplankton itu hanya sekitar 1 minggu gitu ya. Nah kemudian yang zooplankton ini yang kadang jenis tertentu gitu ya yang perlu kita pertimbangkan gitu ya karena ada suatu siklus gitu ya. Ada yang kemudian fitoplankton itu dapat langsung dikonsumsi oleh organisme, tapi ada juga yang fitoplankton itu siklus hidupnya ataupun rantai hidupnya itu harus dikonsumsi terlebih dahulu oleh zooplankton, baru kemudian zooplankton tadi baru dimakan oleh organisme. Jadi ada rantai makanan yang mungkin berbeda gitu ya, sehingga ini perlu kita perhatikan. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih banyak Ibu Seni atas paparan materinya. Sangat bermanfaat juga ya, terutama bagi para petambak dan calon-calon petambak udang ya, para mahasiswa di sini untuk mengenal segala persiapan budidaya udang secara mendetail seperti yang telah disampaikan tadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Di sesi diskusi tanya jawab ini saya akan membuka pertanyaan bagi hadirin yang ingin menanyakan materi yang telah disampaikan tadi. Boleh silakan ditulis di kolom chat dengan singkat, padat dan jelas. Kemudian tadi sudah ada beberapa pertanyaan ya. Silakan bagi hadirin yang sudah mempersiapkan pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat sini. Baik, saya
bacakan pertanyaan pertama. Untuk ada pertanyaan untuk Bapak Makrus. Jika dasar tambak menggunakan terpal, apakah masih bisa menggunakan pakan udang damai? Silakan Bapak Makrus bisa menjawab. Mohon maaf Bapak Makrus, mikrofonnya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Kita udah dicoba, ya pernah gitu kan, dicoba di kolam terpal, kolam bundar gitu kan. Itu masih bisa tumbuh kutu airnya gitu kan. Tapi tidak sebanyak di kolam tanah. Di udah berapa hari? Hampir 2 minggu lah. 2 minggu dari tebar benih udang. Kita coba di kolam. Tapi udah keluar kutu airnya, banyak juga. Ya. Itu jawabannya. Bisa tumbuh kutu airnya, cuma tidak sebanyak di kolam tambak tanah ya, tambak tanah. Itu Mbak. Baik, terima kasih Bapak Makrus atas jawabannya. Ada lagi pertanyaan untuk Bapak Makrus nih. Bahan apa saja yang digunakan untuk pakan udang damai ini? Oh ya, untuk yang pertama kan damai gitu ya, pakan jalan damai. Jadi damai itu kalau menurut saya sih yang membawa bibit-bibit zooplankton. Kalau hanya tebar telur dedak saja itu kurang bagus, kurang efektif. Jadi ada damai, ada dedak, ada telur. Ya, kalau pengen tambah molase, nggak tambah juga nggak masalah. Itu saja sih. Jadi tambak itu relax gitu kan. Jadi damai gitu kan. Pertama kita coba itu seminggu sekali ngasih pakan. Seminggu sekali udah masih tetap gitu. Dan bagus gitu kan. Dan sekarang kita coba tiap hari, tapi dengan kadar yang sedikit. Jadi damainya paling-paling 1,5 liter gitu kan. 1,5 liter terus dikasihkan telurnya cuma 3 butir gitu kan. Dan itu cukup menjamin ketersediaan kutu air di tambak. Untuk Bu Seni ya. Jadi kadang ya kami di petambak tradisional gitu kan. Hubungan antara akademisi sama di praktisi yang ditambak gitu kan. Enggak ngelingnya tuh di akademisi hanya berbicaranya di zooplankton mikro. Gitu kan. Sementara di tambak kita membutuhkan yang makro, gitu. Yang Gabronema, kemudian yang itu. 5 tahun 10 tahun yang lalu saya hanya berpikirnya ke ini, apa namanya ya ini Artemia aja. Gitu. Tapi ternyata ke Pronema. Ternyata Pronema dengan damai malah tumbuhnya banyak banget gitu kan. Mungkin 20 jenis macam makroorganisme yang bisa dimakan sama ikan sama udang gitu. Kemarin saya tebar bibit bandeng, bibit udang itu malah dimakan sama bibit bandeng. Bibit bandengnya jadi semakin rakus gitu. Karena bahkan udah terbiasa makan makro zoo. Gitu. Nah kemudian jadi tadi apa? Ya intinya nanti kalau untuk ke depan akademisi bisa lebih memfokuskan ke makro zooplanktonnya gitu kan. Dengan sumbangsi kita menemukan damai itu, semua jenis makro zooplankton baik makrobentos maupun semua hewan yang ada di situ tumbuh subur gitu. Jadi itu Bu, saya mungkin ke depan bisa harus diteliti. Kita juga masih nggak tahu karena kan yang namanya nelayan budidaya kecil hanya sebatas mengamati secara praktisi saja gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Eti, saya baca, apakah pakan jair bisa untuk sayur udang? Bisa. Ke udang, ke bandeng bisa. Kita coba ke budidaya benih bandeng, ke Osla, itu ternyata pertumbuhannya cepat.
cepat sekali, bagus. Dan SL-nya bisa sampai 60-70%. Biasanya saya juga kan dulu masalah Bandeng itu kan biasanya cuma 40-30, paling untung tuh 50. Sekarang bisa sampai 60 sampai 70. Karena apa? Karena pakan alami yang makrozoanya bisa dimakan sama bibit bandeng juga itu ternyata. Kemudian apakah pengaruhnya di air asin atau air tawar? Di air tawar tumbuh butuh air, di air payo juga tumbuh butuh air. Kemudian apakah di mana mendapatkan pakan tersebut? Bisa ke japri ke saya, nomor saya bisa kami kirim untuk ke seluruh Indonesia gitu kan, dengan kemasan botol 5 liter gitu. Itu murah kalau dibandingkan dengan kita penggunaan pakan pelet dengan menumbuhkan pakan alami, Bu, tidak ada pencemaran. Terus bahkan ada ditambah penelitian kita itu sekarang sudah nggak pakai pakan pelet lagi, tapi produksi udang bisa sampai 3 kintal satu siklus tanpa ada pakan pelet. Pakainya apa ya, damai, sedap, telur, udah gitu aja. Jadi sudah nggak tergantung kalau yang tambak itu, sudah nggak tergantung sama pakan pelet, tapi bisa produksi udang dan udangnya sehat-sehat. Kalau malam pakan alaminya, luar biasa, banyak banget, butuh airnya dan berbagai macam, tidak cuma butuh air. Itu, monggo Mbak moderator, mungkin ada yang tanya lagi. Baik, kalau pakan udang damai ini apa sudah ada sertifikatnya, Pak? Belum, iya. Pakan udang jair ini kita dalam hal penelitian, maksudnya inovasi dari kami nelayan kecil gitu, nelayan budidaya, gimana caranya menumbuhkan pakan alami. Ya. Jadi gimana cara, kita hanya fokusnya gimana cara menumbuhkan pakan alami yang sifatnya low plankton, bukan ke sukses gitu. Kalau sukses ya harus ada DO-nya gitu kan, kandungan oksigennya harus baik. Gitu. Makanya ada petani kita yang menggunakan kincir, sekali kincir nih Pak Makrus, karena malam itu udang butuh oksigen. Gitu. Memang pakan alami banyak, tapi kan tetap saja kalau udah molting kan masih mati gitu kurang oksigen. Jadi itu Mbak moderator. Terima kasih Bapak Makrus. Ini ada Bapak Asep sudah raise hand, bisa menghidupkan mikrofonnya untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, assalamualaikum Markus dan Bu Ya. Seni mungkin ya. Ya. Tadi saya menyimak dari Bu Seni dan Pak Markus. Itu Bu Seni mungkin ya ke Bu Seni dulu. Tadi masalah pemberian pakannya pagi, siang dan malam. Mungkin saya di sini bukan petani udang Bu ya, tapi mungkin untuk di Bandung Barat ini kebanyakan ikan nila, ikan mas dan lele gitu. Dan sekarang mungkin saya lagi menggeluti masalah belut. Dan di sini mudah-mudahan tadi dengan pemaparan Ibu ya itu sangat-sangat bagus juga Bu ya. Itu ilmu buat saya juga, untuk kami ya para petani ikan di Bandung Barat khususnya, umumnya mungkin di Jawa Barat. Ya. Saya sangat berterima kasih. Mungkin masalah tadi pemberian pakan ya Bu ya, itu emang sih habitnya sama lah, lele juga mungkin di malam hari ya pada tentunya makannya gitu. Siang hari mereka pada tidur. Oke, terima kasih Bu Sani ya. Bu Sani terima kasih banget ilmunya. Dan mungkin untuk Pak Markus tadi ya untuk masalah pakan cair ini, apakah sama dengan VGPR yang biasa saya kembangkan di sini itu dari bambu ya, bambu dengan molase. Terus juga saya mengembangkan dari sampah organik ditambah dengan air kelapa dan cairan beras, cucian beras. Apakah itu sama nggak? Karena itu juga kan sama untuk menumbuhkan plankton ya. Dan ini kalau dipakai air apa sih tadi yang punya Pak Markus ini, rubah nggak warna airnya gitu yang di kolam itu? Yang selama ini di tempat saya ini, kalau seandainya saya kasih PGPR atau kasih ramuan yang saya itu, jadi birunya itu agak pekat, tapi planktonnya banyak gitu Pak Markus. Terima kasih, mungkin itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Seni dulu.
Oh, ya. Baik. Tadi Pak, hanya tanggapan saja, Pak. Pak Asep, untuk PDPR saya belum tahu gitu Pak ya. Oh, Jadi kalau ya kita belum tahu juga gitu kan. Tapi beda Pak, kita beda. Jadi pakan cair damai itu bukan dari bahan kimia atau apa gitu kan. Itu dari betul. bahan pangan manusia gitu kan. Kita fermentasikan gitu kan. Ya tidak pakai gula juga gitu kan. Ada 9 jenisnya gitu kan. Dan meneliti ini kan butuh waktu gitu kan. Tetapi kita sharing bahwa ini aman gitu kan. Selama kita praktek 4 tahun ini aman gitu kan. Kemudian apakah perubahan air? Ya gitu kan. Bisa membuat bening. Pertama bening Pak. Pertama bening. Kemudian kalau kelamaan bisa ini apa itu namanya bening itu karena zooplanktonnya terlalu banyak. Jadi zooplankton banyak yang makan fitoplankton sehingga bening di air. Okay. Tapi kemudian beberapa hari, 3 hari, 4 hari, fitoplankton tumbuhnya cepat gitu kan, sehingga si zooplankton banyak, fitoplankton juga banyak, sehingga dalam lingkungan tambak itu stabil. Makanya di tambak kita yang penelitian itu tidak membutuhkan pakan pelet lagi, cukup sebar dedak, damai sama telur, udah gitu aja. Dan itu produksinya bagus gitu, bisa dipanen tiap hari juga. Kita pakai apa namanya kalau kita kan ada nangkap udang harian Jawa gitu kan, gitu kan. Nah kemudian apakah bisa untuk selain ikan? Bisa Pak, kita coba sekarang saya coba dipakai pakai bandeng gitu kan. 1 bulan sudah ukurannya udah besar, lebih daripada yang biasa. Kenapa? Karena pakan alaminya banyak Pak. Dan kita apa ya, makanya saya ngajak gitu kan pemerintah juga gitu kan. Ternyata kita bisa bikin pabrik pakan di tambak. Selalu mengisukan di Facebook saya gitu, di KNPI gitu kan. Kita bisa bikin pabrik pakan di dalam tambak. Apa itu? Pakan alami gitu kan. Dengan pakan cair damai itu kita bisa menumbuhkan pakan alami di tambak itu dengan ada kayak semacam pemrograman gitu kan. Kayak seperti pabrik. Pabrik kan sama juga gitu. Cuma kalau pabrik menimbulkan ketergantungan impor gitu kan, ada duit, kalau ditambak enggak gitu kan. Damai paling-paling satu siklus cuma 200 sampai 300 ribu gitu kan. Paling banyak ya dedak banyak gitu kan. Kemudian telur juga banyak. Kalau di rata-rata dari satu siklus paling untuk kebutuhan pakan menumbuhkan ini paling 600 sampai 800 ribu. Jika dibandingkan sama pakan pelet yang hampir mungkin 2 juta. Kalau saya pernah hitung itu bisa menghemat 50% FCR-nya. Jadi kalau harusnya pakai 1 ton, ini bisa cuma 5 kintal. Kayak gitu Pak Asep. Ya insya Allah saya pernah nyoba lele juga mau kok. Saya katakan pakan itu ketika diteteskan ke ikan, si damai itu diteteskan ke ikan, itu ikan makan, ikan lele itu. Lele makan. Ya, hampir sama berarti ya Pak ya dengan sistem fermentasi yang kalau saya dari sampah ya, sampah organik dapur SOD, terus yang tadi tambah molase gitu kan, kita mungkin hampir sama karena kita untuk plankton mungkin ya Pak ya. Nanti saya perlu belajar benar dari Bapak nih, harus benar-benar belajar. Nanti saya suan ke sana Pak lah. Tolong di share nomor handphonenya Pak, insya Allah suan saya ke sana. Saya share di chat itu nomor HP saya. Oke, terima kasih banget Pak. Ibu, terima kasih ya. Pak. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Asep atas pertanyaannya. Kemudian kita di sini ada pertanyaan yang lain, yakni dari Muhammad Aulia. Apa ada kemungkinan manfaat penggunaan campuran terigu ke dalam tambak seperti pada kolam bioflok? Sebenarnya ini ditujukan kepada Ibu Seni ya. Silakan untuk Ibu Seni menjawab. Ya, terima kasih. Ya, ditujukan ke saya atau Pak Makrus, nggak apa-apa gitu ya. Ya, mungkin saya memberikan ini ya gambaran gitu. Kalau tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Makrus tadi, Pak Makrus karena mungkin belum pernah ini ya Pak ya, diteliti ataupun
diamati, dianalisis kandungan apa yang ada di dalam ini ya damai ini ya. Kalau saya menganalisis itu ya, ini analisis saya gitu Pak ya. Artinya dari beberapa pengalaman yang pernah saya lakukan itu seperti jenis probiotik dari beberapa yang ada gitu ya. Jadi kalau melihat dari proses tadi yang disampaikan ada fermentasi gitu. Kalau fermentasi itu kan berarti ada mikroorganisme ya di dalam damai tadi gitu ya. Mikroorganisme itu yang bermacam-macam. Biasanya mikroorganisme itu memang sangat jarang kalau isinya itu dalam bentuk yang makro ya, biasanya mikroorganisme gitu ya, biasanya dari jenis bakteri asam laktat ataupun lactobacillus dan sebagainya. Nah, mikroorganisme inilah yang nanti tadi disampaikan ditebar ke perairan gitu ya, ditebar ke perairan karena kita tahu probiotik itu ada banyak gitu, artinya probiotik yang kemudian bisa memperbaiki kualitas air, ada probiotik yang kemudian dapat memberikan ya untuk efisiensi pakan gitu ya. Nah, kalau melihat dari yang disampaikan tadi memang ini fungsinya ataupun tugasnya ya damai ini diberi tugas ya untuk kemudian bagaimana menyuburkan perairan gitu ya. Pertama air ditambak gitu ya dengan peran mikroorganisme. Makanya tadi disampaikan ada misalnya dedak atau mungkin tadi telur gitu. Sebenarnya prinsipnya mikroorganisme itu kalau tadi juga terkait dengan bioflok ya. Kalau bioflok nanti ada proses adukan gitu di situ ada aerasi dan sebagainya. Jadi prinsipnya hampir sama gitu ya. Jadi untuk mikroorganisme ini kan tidak bisa dia bertahan gitu ya sehingga membutuhkan rasio ya karbon dan nitrogen ya. Fungsi dedak tadi dia adalah sebagai sumber karbon gitu ya, C gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau di dalam perairan rasio karbon dan nitrogen itulah yang kemudian penting untuk diperhatikan. Saya belum tahu ya karena Pak Makrus belum cerita kalau kondisi pas hujan gitu ya. Bagaimana kemudian kita mengontrolnya? Ketika mungkin kepadatan sangat tinggi gitu misalnya karena memang harus dikontrol ya karena tadi pakan full dari pakan alami gitu ya. Jadi memang kontrol ketika hujan biasanya ketika hujan itu karena pH-nya biasanya sangat basah ya, itu biasanya akan drop gitu ya pakannya, sehingga ada perlakuan khusus. Sehingga tadi ya, kalau misalnya tadi ya bioflok tadi itu secara prinsip hampir sama gitu ya, hanya saja memang kalau bioflok itu kan dia flok itu ini ya gumpalan gitu ya, dia memang gumpalan itu berasal dari apa? Gumpalan itu bisa berasal dari sisa pakan, kemudian juga hasil ekskresi gitu ya, hasil metabolisme dari ikan ataupun udang yang kemudian di situ ada peran juga proses pengadukan ya, aerasi, jadi adanya oksigen, kemudian juga ada peran dari karbon, di situ misalnya menggunakan molases ya, menggunakan bahan sumber C, kita biasanya kalau di bioflok menggunakan tepung tapioka, tepung terigu ataupun dari jenis sumber C yang lain itu. Nah, itu dalam proses mekanismenya artinya kemudian di situ ada bakteri ya, bakteri heterotrof di situ yang akan membantu mengubah itu sisa-sisa ataupun tadi limbah tadi menjadi flok gitu ya, flok atau gumpalan yang kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh organisme yang kita budidayakan. Nah, kalau saya menganalisis seperti itu, tapi saya karena mungkin belum pernah praktek gitu ya Pak, mungkin ada insight yang lain gitu yang kemudian bisa disampaikan. Ya mungkin itu Mbak Moderator, terima kasih. Ya, baik, Dokter Sing, memang flok timbul, ya flok timbul. Ketika diterapkan di tambak intensif juga timbul. Kemudian di kolam bundar juga timbul flok gitu kan, yang menggunakan aplikasi dalamnya. Karena kan ada mikroorganisme, karena dedak juga gitu kan. Kemudian mungkin ada pengadukan tanaman oksigen sehingga timbul flok. Dan udang panami juga suka sama flok itu. Ikan, bibit juga suka. Gitu. Makanya ya tadi bisa mengurangi penggunaan pakan gitu kan. Kalau saya mikir dulu nyiptakan itu gimana caranya petambak itu tidak repot-repot memikirkan obat-obatan. Selama ini
Kalau pengen ini beli obat ini. Kalau pengen ini beli obat ini. Kalau supaya udangnya tumbuh beli obat ini. Jadi tambak itu mungkin petambak itu mungkin hafal sampai 15 jenis obat. Gitu. Nah, dengan kayak gini yang saya ini kan udahlah cukup tamu saja dicampur sama desak, telur, dan kasihkan. Jadi sangat apa ya, sangat ya mudah meriah gitu kan, dan mudah dipakai diterapkan. Jadi itu menurut saya vlog bisa tumbuh yang kami amati. Terima kasih Bu Seni dan Pak Makrus atas jawabannya. Kemudian saya lihat di sini sudah ada yang raise hand dari Bapak Budianto. Silakan untuk menyalakan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya tidak bisa menampilkan video ini karena nggak bisa lewat HP. Sangat menarik sekali diskusi pada siang hari ini terkait dengan penumbuhan pakan alami di tambak. Ini kan sebetulnya sebuah inovasi dari petani ya, artinya petani tambak bagaimana tambak-tambak yang memang tidak produktif dalam tanda kutip karena terlalu banyak biomasa dari di dasar tambak dari pakan dan sebagainya yang bisa menurunkan pH dan lain sebagainya sehingga produktivitas dari tambak sendiri berkurang. Dan ini sebetulnya kalau saya pernah ngikutin juga ada webinar juga terkait dengan aquaculture supporting mangrove yang dilakukan di teman-teman di Undip itu juga sama, artinya mereka melakukan inovasi dengan mikroorganisme lokal dari limbah rumah tangga seperti sayuran, buah-buahan dan lain sebagainya difermentasi. Terus juga ada kompos juga di sana dan lain sebagainya. Dan di situ memang sangat bagus sekali. Ini ilmunya Pak Markus ini sangat menambah wawasan saya karena saya bukan petambak ya, saya dari kehutanan. Tapi saya lebih melihat bagaimana petambak-petambak ini tidak membuka tambak baru ya, sehingga inovasi-inovasi ini perlu kita beritahukan, perlu kita sebarkan kepada masyarakat khususnya di mungkin kalau di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara ya memang tambaknya memang luas, jadi di sana kan tanahnya pH-nya asam dan lain sebagainya. Bagaimana untuk meningkatkan produktivitas dengan inovasi dengan mikroorganisme lokal ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Ya, tanggapan saya, iya Pak, kita petambak itu kan mengalami kesulitan dalam pakan, pakannya mahal gitu kan. Makanya kita gimana caranya menciptakan yang mudah didapat gitu kan. Fermentasi itu merupakan salah satu menimbulkan pakan alami gitu. Enaknya pakan alami tidak busuk gitu kan, tidak mencemari lingkungan, apalagi yang sifatnya zooplankton gitu kan, nanti dia bisa beranak pinak. Gitu. Makanya konsep saya gimana caranya membuat pakan pabrik di dalam tambak itu sendiri gitu kan. Ya sederhana, cuma ya butuh yang keilmuan gitu kan, gimana caranya membuat, tapi itu bisa kita terapkan. Contoh gitu kan, kita munculkan ganggang atau lumut gitu kan. Nah, ternyata banyak full subur. Lalu kita tumpuk. Itu kan kalau dijadikan beli pakan kan berapa kintal, mungkin 8 kintal atau apa. Tapi dengan kearifan lokal itu kan, dengan kita tumbuhkan ganggang terlebih dahulu, kemudian kita tumpuk, itu sudah jadi pakan. Dan yang paling pasti mah lingkungan itu subur. Gitu. Jadi, kami merasakan dengan tambak yang pakai pakan jargam itu kesuburannya sama seperti di kesuburan tahun 90-an. Demikian Pak, tanggapan dari saya. Terima kasih. Mungkin dari saya minta tanggapan atau pendapat dari UGM itu ya, Bu Dokter dari UGM.
kalau kita lihat di, misal saya pernah ke Bengkalis itu kan tambak udang faname, tetapi walaupun tambak masyarakat atau kelompok masyarakat, tapi udah maju ya, artinya mereka menggunakan terpal di bawah untuk dasar tambak gitu kan. Apakah ini juga untuk Pak Markus juga, apakah dalam tambak itu kan sistemnya ada dua ya, bagaimana kita menjaga kualitas air ya, in outlet dan in masuk dan keluar. Yang kedua, bagaimana menjaga kondisi tanah sehingga pH-nya, karena berpengaruh, tanah itu kan berpengaruh terhadap mempengaruhi pH juga tanah itu kan, artinya mempengaruhi juga penumbuhan mikroorganisme yang ada untuk penumbuhan pakan alami. Kalau misal diterapkan di tambak yang memang menggunakan terpal atau alas ya di dasar itu, apakah maksimal nggak kira-kira gitu dengan ada mikroorganisme lokal seperti itu? Terima kasih. Saya dulu atau oke, ya. Mungkin saya juga memberikan pendapat ini Pak ya. Terima kasih Pak Budianto itu ya. Ya terkait dengan tadi di akhir slide saya sampaikan terkait dengan tambak tradisional ya. Kemudian harapannya bisa lebih inovatif dan produktif gitu. Salah satunya penggunaan HDPE ataupun LDPE sebagai salah satu alas yang digunakan untuk tambak budidaya gitu ya. Memang ini akan terkait dengan faktor keberadaan tanah yang digunakan gitu ya. Kalau kita misalnya langsung ya, kalau secara tradisional biasanya langsung di tanah gitu, dalam pengelolaannya tentu saja punya umur untuk kemudian bisa menjaga kesuburannya gitu ya. Ini memang menjadi salah satu inovasi gitu, karena dasar tambak itu kan bermacam-macam gitu ya. Kalau di Jogja mungkin yang menggunakan pasir ataupun biokrit ya, yang dikembangkan oleh beberapa petambak di daerah Bantul itu mungkin berbeda juga nanti di tempat yang lain ya. Tadi bisa disampaikan di Bengkalis ya. Tentu saja ini sangat tergantung dari kondisi eksistensi konstruksi dari tanah yang digunakan untuk tambak gitu. Nah kalau terkait dengan air masuk, air keluar gitu ya, tentu saja memang lebih pada pengelolaan sumber airnya gitu ya. Jadi aturan pH, kemudian sumber air terutama ini, karena ini sumber air yang baik ya harapannya nanti akan memberikan efek pada kesuburan perairan ya, walaupun nanti kita juga akan memberikan pemupukan atau mungkin juga dengan proses budidaya selanjutnya. Nah ini akan kita kelola gitu sebenarnya. Oke, mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Apakah sudah menjawab ya Pak Dianto? Kalau begitu, bagaimana Pak Brianto? Oke, terima kasih banyak Bu. Kalau ada diskusi lagi mohon infokan, bisa saya udah kirim email juga. Saya di posisi saya di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ya, karena saya kan di subbagian pelatihan ya, karena kita lagi mengembangkan sekolah lapang mangrove tematik tambak ini untuk daerah-daerah yang memang dominasinya adalah tambak, bagaimana meningkatkan produktivitas dengan dalam tanda kutip ramah lingkungan ya. Inovasi-inovasi seperti ini yang memang nanti mungkin saya juga kontak Pak Markus ya, inovasi-inovasi seperti ini yang memang kita perlukan untuk kita sebarkan kepada masyarakat petambak-petambak, petani tambak yang ada di khususnya luar Jawa, di sekitar Pantura juga masih banyak sih. Tapi kalau wilayah kerja kita di Kaltim, Kalara, Riau, Kalimantan Barat ya dan sebagainya gitu. Terima kasih banyak atas webinar kali ini. Kami juga dari KNTI Jawa Barat menyelenggarakan wisata kerjasama dalam perhutani gitu kan.
dapatkan hutan sosial tuh. Jadi mengelola lahan kawasan perhutani yang pinggir pantai menjadi wisata tambak dan lumayan gitu kan. Namanya Pantai Sumutiris, Paris. Itu sehari waktu sebelum pandemi itu bisa sampai 1.000 pengunjung gitu. Jadi ya, terima kasih juga buat perhutani. Kami mendampingi masyarakat petani tambak, nelayan untuk bisa membuat wisata pantai. Bisa dilihat di YouTube Paris, Pantai Sumutiris, Indramayu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya melihat Ibu Yuliana sudah menghidupkan mikrofon. Apakah ingin bertanya, Ibu? Tidak, masih mendengar dulu. Baik, kalau begitu ada pertanyaan ini untuk Pak Makros. Pakan damai berisi bibit zooplankton. Jadi berapa lama pakan damai bisa disimpan dalam wadahnya? Dan kualitas zooplankton gimana selama masa penyimpanan? Silakan. Itu bahasa kami orang-orang lapangan petani tambak itu. Karena kalau pakai pakan cair damai muncul zooplanktonnya banyak, gitu kan. Mungkin beda versi sama akademisi, gitu kan. Bisa saja itu jenis bakteri apa gitu. Jadi ketika tanya tentang jenisnya apa gitu kan, kita tidak bisa menjawab. Gitu kan. Tapi aplikatif sekali di lapangan. Apa yang dibutuhkan sama petani, nelayan, budidaya? Bahwa ketika tanam udang, tanam bandeng berhasil, gitu kan, muncul pakan alami, biaya pakan berkurang, gitu kan. Ini juga menjadi masukan buat akademisi, gitu kan. Ayo membuat kajian-kajian yang aplikatif yang ada di tambak, gitu kan, sehingga bisa bermanfaat lah buat petani, gitu kan. Terutama kami yang dari petani tradisional, tambak nelayan tradisional itu punya keinginan menggarap tambak-tambak tradisional yang luar biasa banyak luasnya, gitu kan, menjadi makmur kembali, gitu. Produksi bisa sampai 3 kintal, gitu kan, hektar, 3 sampai 4 kintal per hektar itu sudah sangat luar biasa. Ya, sama kejayaannya hampir seperti tahun 90-an, gitu kan, dimana nanam udang tuh gampang, mudah, subur. Tambak itu menjadi subur banget, gitu kan. Karena pakan alaminya gampang dan banyak, tidak cuma satu jenis saja. Bisa sampai 10 sampai 20 jenis makrozoplankton yang muncul di tambak itu. Kalau jenis ini habis, muncul cacing, gitu. Cacingnya banyak juga. Yang jenis cacing habis, gitu kan, muncul lagi yang jenisnya bentos. Bentosnya banyak banget. Nah, kembali ke Pak yang tadi nanam belut, kan. Ternyata di tambak-tambak kami itu belutnya banyak banget. Ya. Jadi belut itu besar-besar banyak sekali. Karena apa? Karena di situ ya pakan alami buat belut itu banyak. Cacingnya luar biasa. Cacing di dalam tambaknya luar biasa. Jadi itu yang dibutuhkan tambak itu adalah sukses, dan pakan alaminya juga banyak. Tidak tergantung sama pakan pelet bahan baku dari impor. Petani bisa mandiri dalam hal pakan. Luar biasa kalau petani nggak usah beli pakan pelet, sedang telur sama yang udah cukup. Jadi tidak tergantung sama. Tetapi dalam perjalanan kita masih tetap butuh suplai pelet. Saya pun masih menggunakan pelet, cuma tidak 100%. Ya 40% saya masih menggunakan pelet. Harusnya 10 kilo jadi 4 kilo. Ya lumayan. Gitu. Jadi gitu, Pak. Boleh menanggapi, Mbak? Silakan, Ibu. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang saya pikir tadi ya yang disampaikan Pak Makros tadi ya, karena di situ akademisi gitu ya. Jadi sebenarnya akademisi juga punya peran ya, 3 peran tridharma gitu ya, tidak hanya
kemudian melakukan penelitian, kemudian pendidikan, tapi juga ada pengabdian masyarakat. Nah, artinya kalau sebenarnya kan sangat potensial ya teman-teman, mungkin karena mungkin ini Jawa Barat gitu ya, teman-teman Unpad itu di perikanan Unpad itu mungkin bisa juga diajak bekerja sama, atau mungkin Pak Makros ini alumni Undip gitu ya, atau mungkin nanti di UGM gitu ya. Karena tadi yang disampaikan itu sangat menarik gitu. Dan bahkan tadi pertanyaan akan semakin banyak ketika ini isinya apa gitu ya, kandungannya apa, kemudian apakah jenisnya apa saja, itu sangat menarik. Kemudian ketika itu harus dianalisis gitu, dianalisis isinya gitu ya, kontennya apa saja, itu akan sangat menarik nanti. Oh ini isinya karena di beberapa kalau probiotik itu kan sudah ada gitu ya, ada Lactobacillus, Bacillus dan sebagainya. Kemudian karena itu nanti terkait dengan teknis Pak gitu ya, jadi sangat menarik kalau misalnya ditambah informasi itu. Dan itulah tadi yang dikatakan Pak Magus, peran akademisi di situ gitu akan membantu ini ya yang dihasilkan ataupun ditemukan oleh petani di lapangan itu. Kalau itu mungkin petani hanya menyampaikan ini, tapi kalau ada dukungan yang bukti gitu, artinya secara laboratorium atau apa, itu akan sangat menambah gitu ya, menambah ini ya keyakinan gitu. Oh betul itu ternyata bisa gitu ya, pakan damai ini memang sudah bagus itu, apalagi ditambah ada informasi terkait dengan kandungan. Karena dalam kita menggunakan pakan memang ataupun jenis probiotik ataupun jenis yang lain itu informasi terkait dengan mikroorganisme, karena banyak ya Pak. Kebetulan kalau kami kebetulan saya mendampingi juga di pakan mandiri kalau di Jogja gitu ya. Jadi banyak yang ditemukan oleh petani gitu ya. Jadi dia membuat tadi disampaikan Pak Budianto tadi gitu ya, kreativitas mengubah limbah dan sebagainya gitu. Hanya kadang informasi itu masih rahasia gitu ya, rahasia di tingkat petani itu sendiri gitu ya. Jadi saya nggak tahu apakah kemudian nanti ke depannya itu bisa diinformasikan atau bahkan nanti melibatkan institusi ataupun instansi gitu yang kemudian nanti harapannya bisa memberikan informasi yang lebih lengkap gitu ya. Ini harapannya ke depan kan bisa ditularkan ya Pak menjadi amal jariah gitu ya. Seperti itu. Oke, matur nuwun. Ya Bu, kita dari petani juga kan tetap butuh kolaborasi gitu kan dengan akademisi gitu kan. Silakan dari dinas-dinas atau balai gitu kan, kandungannya diteliti itu apa gitu kan. Kita juga welcome tuh bahannya apa ini gitu kan. Sama masalah presentasi bahan kandungan dan sebagainya itu hak kami. Tapi kalau untuk dalam hal akademisi gitu kita welcome. Karena apa? Karena semuanya tuh untuk perkembangan budidaya. Selama ini kami kesusahan dan ya belum menemukan bagaimana cara memelihara kultur zooplankton, makro zooplankton dalam hal yang besar itu belum menemukan gitu. Nah, dengan teknologi yang sederhana ini ternyata sebenarnya kita bisa bikin satu tambak isinya kutu air semua dalam waktu ini, dan kita bisa memprogram itu gitu. Jadi ya dengan cara ini kan bisa ini. Oh ada pertanyaan berapa expire-nya? Selama ini kita sampai 3 bulan, 6 bulan yang dalam kemasan masih bisa dipakai, masih bisa tumbuh pakan alaminya zooplankton. Jadi sebenarnya bisa dicoba 4 bulan ya, 4 bulan kita yang tadi yang di video yang saya tampilkan itu masih hidup gitu kan, hewan-hewan mikroorganismenya itu masih hidup. Jadi, itu semoga bisa. Oh ada masih, silakan. Ya, sedikit menambahkan boleh Mbak? Ya, menarik tadi ya, makro zooplankton ya. Kita tahu juga karena zooplankton itu hewan gitu ya, berbeda dengan fitoplankton. Jadi hewan itu untuk memang ini masih menjadi PR kalau kita mau membudidayakan zooplankton itu kesulitan. Karena kan zooplankton butuh perkawinan ya, kadang ya ada perkawinan jantan betina atau mungkin ada proses untuk menghasilkan individu baru, itu bermacam-macam caranya gitu ya. Jadi dan di beberapa yang sudah dikembangkan oleh teman-teman misalnya di balai pun gitu ya, untuk rotifera itu yang sudah berkembang ya Pak ya, Brasionus plicatilus itu kan tidak bisa
artinya kemudian menghasilkan banyak, tapi proses untuk regenerasinya itu yang kemudian penting gitu. Mungkin membutuhkan media pertumbuhan tertentu gitu ya, yang ini sebenarnya adik-adik yang mahasiswa misalnya ini boleh ini penelitian di tempatnya Pak Makros itu untuk melihat gitu ya, dari proses kulturnya saja itu, karena kultur pakan alami ini kebetulan kalau di tempat kami itu sangat menarik gitu, dan butuh ekstra waktu karena dia kan hidupnya setiap hari gitu ya, setiap hari harus ada yang memang betul-betul konsentrasi untuk ataupun fokus mengerjakan pakan alami gitu. Kalau hanya ditinggal saja kalau untuk fitoplankton cenderung lebih mudah, tapi kalau untuk zooplankton gitu ya, kadang kita ini kawin nggak ya, ini zooplanktonnya kawin atau enggak gitu, susah gitu ya, karena memang butuhkan ya tadi kalau ATM-nya sangat ekstrim ya, karena dia butuh salinitas tinggi, atau mungkin ada jenis fitoplankton yang zooplankton yang lain yang lebih mudah gitu. Nah ini menjadi PR kita bersama lah gitu. Ya, terima kasih. Gini Dok, ada sejenis kayak artemia gitu kan, kalau kita sebutnya udang rebon lah, itu tumbuh banyak banget di tambak yang udah pakai daun. Pernah satu petani itu tumbuhnya bisa dapat 1,5 kintal udang rebon. Itu kan padahal zooplankton, makro zooplankton. Tumbuhnya cepat banget, artinya nggak subur banget di tambak itu. Dan ternyata itu bisa dipakai, diterapkan di bisniskan di usaha-usaha ikan hias, pakan hias. Orang bisa jual pakan rebon yang dikeringkan itu kan 60.000. Nah ini ditambak bisa sampai ketika dipanen itu kan sampai dapat 1,5 karung gitu. Itu ini udang rebon gitu. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa subur sekali di dalam tambak. Karena apa? Karena zooplankton makan fitoplankton gitu kan. Sementara yang makan itu tidak ada. Ya mungkin untuk kakak putih atau apa itu bisa Jadi temuan saya dengan damai, kemudian adanya kombinasi dengan dedak sama telur, itu ternyata aplikasinya sangat luas. Artinya spektrum penggunaannya itu luas bisa diterapkan ke mana saja. Dan itu yang butuh kolaborasi dan bisa diterapkan di berbagai level aplikasi budidaya. Itu ya ini mah sharing pengalaman kami gitu kan, karena saya juga kaget ketika dipanen kok rebonnya banyak banget, 1,5 kintal, ada yang pernah saya lihat sendiri sampai 2 karung pakan udang, karung pakan bandeng sampai segitu banyaknya. Jadi apalagi kalau masuk ke membuat terasi atau yang bisnis yang pakan dan jas tuh, pakan dan jas itu makan. Ya. Saya mah ya yang penting ini kembali saya gitu kan, cukup damai, semangat istrinya ya sama SMK saya ngajar gitu kan. Masalah tentang aplikasi di luar ya monggo silakan, dan kita menunggu kolaborasinya, silakan saja, kita welcome untuk pengetahuan. Baik, terima kasih. Karena mengingat waktu kita yang terbatas, sesi tanya jawab sudah tutup. Dan terima kasih juga untuk antusias hadirin yang sudah menyampaikan pertanyaannya, dan para pembicara kita, Pak Makros dan Bu Seni, yang telah bersedia menjawab. Boleh saya menyapa dulu teman-teman saya? Oh, ternyata ada Pak Obed. Silakan. Dan ada dosen saya juga yang di Undip, gitu kan, dan beberapa rekan-rekan saya di Undip, Pak Indra dan semuanya, dan semuanya saja yang saya terima kasih dan bisa berkolaborasi ke depan gitu kan. Dan buat Bu Dr. Seni terima kasih, mungkin bisa diinginkan, dan Mbak Ataya terima kasih juga. Baik Pak, diskusi kita sudah sampai di penghujung waktu, tapi sebelum tutup kita lebih baik foto bersama terlebih dahulu. Sesi dokumentasi akan saya serahkan bagi yang bertugas. Silakan untuk dapat mengambil alih sejenak bagi yang bertugas sesi dokumentasi. Arumi bisa minta tolong enggak, Dong? Iya, maaf Pak, Bu, suara saya lagi serak.
Ini ada 3 slide. Mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Baik, slide pertama nggih. 1, 2, 3. Kemudian slide kedua, yang belum on cam mungkin bisa on cam terlebih dahulu. Baik, slide kedua, 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Arum. Baik, kita cukupkan ya sampai di sini diskusi kita yang sangat luar biasa tentang inovasi pakan udang cair berkelanjutan ala nelayan Indramayu. Semoga ilmu bermanfaat dan saya Ataya Nashwa izin undur diri. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk pembicara kali ini yang luar biasa, Bapak Makrus dan Ibu Seni. Semoga kita dapat waktu. Izin Mbak. Terima kasih. Sekian dari kami. Ya, ada apa? Link materi sama sertifikatnya ada nggak ya? Nanti akan disampaikan informasinya lebih lanjut, ya. Ya, ke email aja kali ya. Ya, kalau sertifikat, mohon maaf belum ada, tapi kalau materi bisa di-share. Begitu, Pak. Makasih. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.